Pengangguran, suatu kondisi di mana seseorang tidak memiliki pekerjaan. Di tengah kebutuhan ekonomi yang semakin melilit, lapangan pekerjaan justru kian menyempit. Lalu, bagaimana cara untuk menafkahi orang yang disayang jika peluang tak kunjung datang? Bukankah tingginya angka pengangguran berdampak pada negara di bidang perekonomian? Lantas apa yang sebenarnya telah pemerintah lakukan dalam menekan angka pengangguran? Dalam video ini akan dijelaskan bagaimana kelompok kami menyikapi dan memberikan solusi terhadap permasalahan pengangguran sesuai dengan Sustainable Development Goals pada poin ke-8. Selamat siang pemirsa, bertemu lagi dengan saya Letiza Rifani di News Update. Sustainable Development Goals atau SDGs adalah tujuan pembangunan berkelanjutan yang terukur dengan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan bumi. SDGs terdiri dari 17 goals, salah satunya yaitu goal ke-8 yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta juga bertujuan untuk membuka kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta memberikan pekerjaan yang layak. Yang artinya, target pada goal ke-8 ini yaitu memberikan kesempatan kerja guna meningkatkan angka produktivitas untuk angkatan tenaga kerja dan menciptakan lapangan pekerjaan yang layak tanpa adanya kesenjangan untuk semua orang. Dalam pengimplementasian goal ke-8 SDGs ini, terdapat beberapa target dan indikator dalam pengaplikasiannya, di mana untuk penjelasan lebih lanjut terkait target dan indikator tersebut akan dijelaskan oleh Saudara Wulan. Kepada Saudara Wulan dipersilakan. Nah, pada Goals 8, jumlah untuk target universal dengan target level nasional itu berbeda. Target di level universal ada 12 target, sedangkan untuk level nasional itu ada 7 target. Jadi lebih banyak targetnya pada level universal. Nah, untuk indikator di universal dan nasional jumlahnya sama-sama 16 indikator. Nah, target di nasionalnya tadi lebih sedikit, tapi kenapa jumlah indikatornya bisa sama banyak? Itu karena ada target-target di nasional yang indikatornya dikembangkan, seperti di target 1, 3, 5, dan 9. Tapi ada juga target nasional yang indikatornya berkurang satu indikator, seperti pada target 10. Permasalahan yang ada di Sumatera Barat terkait dengan SDGs nomor 8 yaitu pengembangan ekonomi, menurut kami adalah masih banyaknya masyarakat yang menjadi pengangguran. Pengangguran atau tunakarya adalah orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada. Pada tahun 2019, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Barat mengatakan bahwa angka pengangguran di Sumatera Barat masih di atas rata-rata nasional, yaitu sebesar 5,14% atau tepatnya 141.000 orang. Wilayah yang menyumbangkan angka pengangguran paling banyak adalah Kota Padang. Masyarakat pengangguran di Kota Padang rata-rata adalah mahasiswa yang baru lulus dari universitas atau perguruan tinggi. Dilihat dari data tingkat pengangguran terbuka atau TPT, sarjana diploma 1, 2, dan 3 menduduki tempat yang tertinggi di antara tingkat pendidikan lain yaitu sebesar 10,26%. Hal ini disebabkan karena kurangnya arahan dan persiapan tentang dunia kerja saat mereka berada di bangku perkuliahan. Engkau sarjana muda, resah mencari kerja, mengandalkan ijazahmu. Sulitnya mencari pekerjaan masih menjadi persoalan besar di tanah air, khususnya Sumatera Barat. Ketersediaan lapangan pekerjaan tidak bisa mengimbangi jumlah angkatan kerja yang selalu meningkat setiap tahunnya.
Saya sendiri sudah mencari pekerjaan kemana-mana. Sudah hampir 1 tahun saya wisuda dan masih belum mendapatkan pekerjaan. Kendala terbesarnya yaitu karena banyaknya jumlah para pendaftar dan saingan dari universitas-universitas ternama membuat semakin kecilnya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Untuk mengatasi masalah pengangguran ini, maka kelompok kami memberikan ide proyek, yaitu memberikan sosialisasi ataupun pelatihan untuk skill-skill kepada fresh graduate untuk menghadapi pasar kerja industri 4.0. Sosialisasi ini akan menargetkan kepada fresh graduate yang tamat dalam rentan 1-3 tahun dan dikhususkan dalam lingkup FISIP Universitas Andalas. Sosialisasi ini kami pilih sebagai cara untuk mengurangi pengangguran di Sumatera Barat karena berdasarkan data Pusat Statistik Sumatera Barat tahun 2015, tingkat pengangguran banyak dialami oleh kelulusan dari tingkat menengah atas atau SMA dan juga perguruan tinggi. Oke, Kejar Mimpi merupakan gerakan sosial yang diinisiasi oleh CIMB yang bertujuan untuk membentuk generasi muda Indonesia yang berkualitas dan mampu menjadi leader serta bekerja sama dalam kelompok. Kemudian, mengapa kelompok kami memilih Kejar Mimpi sebagai partner dalam proyek ini? Kelebihan dari Kejar Mimpi, selain memiliki official community di Kota Padang, Kejar Mimpi juga telah banyak memiliki track record dalam mendatangkan pembicara inspiratif, khususnya untuk generasi muda rentang umur 20-35 tahun. Hal tersebut membuat kelompok kami tertarik untuk memilih Kejar Mimpi sebagai partner dalam menjalankan proyek ini. Selain bekerja sama dengan Kejar Mimpi, kelompok kami juga memanfaatkan aplikasi chatting WhatsApp sebagai tempat pertukaran informasi dan tempat konsultasi. Kami akan mendata mahasiswa-mahasiswa fresh graduate yang berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas yang nantinya kami mungkin akan bekerja sama juga dengan pihak fakultas terkait data nomor teleponnya. Atau mahasiswa fresh graduate ini juga bisa secara mandiri bergabung dengan grup kami melalui QR barcode atau link yang sudah kami sebarkan sebelumnya. Sekian ide proyek dari kelompok kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.